selamat datang kembali di materi saya kali ini. Kita akan membahas tentang kesiapan organisasi pada e-bisnis. Nah, pada dasarnya gini ya, e-bisnis itu meskipun dia membutuhkan infrastruktur yang bagus dan dia merupakan sistem yang powerful, akan tetapi memang ada aspek lain yang harus diperhatikan saat mengimplementasikan e-bisnis, dan ini juga merupakan faktor penting kenapa e-bisnis dalam sebuah perusahaan itu bisa sukses, dan ada beberapa e-bisnis yang gagal di sebuah perusahaan gitu. Nah, salah satu aspeknya itu adalah kesiapan organisasi ini. Nah, jadi untuk materi kali ini kita akan membahas beberapa hal atau aspek yang merupakan kesiapan organisasi ini. Nah, di sini yang kita bahas yang pertama itu adalah sumber daya manusia, meliputi teknis dan pengetahuannya. Nah, kemudian ada anggaran. Nah, kemudian komitmen. Nah, kemudian iklim organisasi. Dan yang terakhir adalah dorongan penggunaan. Dorongan penggunaan ini bisa diartikan sebagai motivasi. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Nah, e-bisnis pada dasarnya dia kan akan dioperasikan secara teknis oleh manusia. Nah, maka manusia di sini itu adalah salah satu kunci utama dalam fungsi e-bisnis. Nah, ketika e-bisnis ini ingin dipowerfulkan, maka yang harus dipowerfulkan terlebih dahulu itu adalah manusianya, karena manusia di sini yang pada akhirnya mengoperasikan e-bisnis, dia yang akan maintenance e-bisnis, dan kemudian dia juga akan mengukur keberhasilan e-bisnis. Nah, jadi untuk mengoperasikan itu, maka manusianya juga harus dikasih pembekalan dulu. Nah, e-bisnis di sini memudahkan aktivitas bisnis dari sekumpulan manusia. Nah, maka dibutuhkan kolaborasi yang baik. Nah, di sini kalian kan sudah sangat paham bahwa untuk melaksanakan sebuah fungsi bisnis itu diperlukan kolaborasi ya. Jadi ada data yang digunakan bersama, ada informasi yang ketika itu dihasilkan harus melibatkan banyak pihak. Kemudian untuk memudahkan layanan, maka di dalam sistem itu harus ada beberapa bagian yang menyelesaikannya. Nah, kayak gitu. Nah, selain e-bisnis itu akan mengubah mereka yang tadinya bekerja sendiri-sendiri menjadi berkolaborasi, tentunya hal ini juga mempengaruhi mereka di luar sistem. Jadi kalau yang dulunya saya kerja cukup sendiri aja, nah sekarang karena kita harus bertukar data dengan sistem, otomatis cara komunikasi akhirnya berubah, kemudian bahkan struktur organisasi juga ada perombakan, kayak gitu. Jadi pada dasarnya yang namanya sistem itu kan tidak boleh terlalu mengguncang struktural ya. Tetapi dengan adanya sistem baru atau masukan teknologi yang baru, ya mau nggak mau struktur organisasi yang mungkin dulunya sangat kaku atau mereka yang dulunya terbiasa bekerja sendiri, akhirnya mau nggak mau harus berkolaborasi gitu. Jadi berkolaborasinya itu nggak cuma di dalam sistem, di luar sistem pun mereka juga berkolaborasi. Nah, terus yang selanjutnya, pengoperasian e-bisnis di sini itu bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi membutuhkan pemahaman dan pembelajaran yang panjang. Nah, jadi jangan dipikir e-bisnis ini adalah sistem informasi yang bisa kita sesuaikan dengan bahasa kita ya. Enggak. Jadi ada beberapa bahasa itu yang mungkin kita tidak begitu memahami. Artinya gini, misalkan eh, kan di dalam sebuah organisasi itu kan banyak sekali divisi. Nah, mereka menggunakan bahasa mereka masing-masing gitu loh. Nah, kemudian bahasa-bahasa mereka itu diterjemahkan secara general oleh sistem. Nah, mau nggak mau kan mereka harus mempelajari bahasa yang ada di sistem gitu. Nah, ini membutuhkan pemahaman dan pembelajaran yang panjang. Nah, ini
manusia yang nantinya akan menggunakan e-bisnis ini mau nggak diajari atau di apa ya atau diberi pembekalan untuk memahami atau mempelajari si e-bisnis ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah knowledge, skill, dan technical sumber daya teknis itu juga sangat diperlukan. Nah, tentunya ya untuk mengoperasikan sebuah sistem karena bahasanya ini bahasa yang lumayan sulit gitu kan. Mungkin dalam sebuah organisasi itu kan juga terdiri dari beberapa orang yang ilmunya beda-beda ya. Ada orang ekonomi, ada orang akuntansi yang mungkin mereka nggak paham bahasa industri atau bahasa komputer. Nah, sebaliknya juga gitu, orang industri dan orang komputer mungkin aja mereka nggak paham dengan bahasa akuntansi ataupun ekonomi. Nah, karena e-bisnis ini ada dan sifatnya kolaborasi, mau nggak mau mereka juga harus mempelajari bahasa-bahasa lintas ilmu itu gitu loh. Itu baru bahasa ya, belum lagi alur-alurnya. Nah, seperti itu. Jadi memang dibutuhkan pengetahuan ya dalam hal ini. Pengetahuan bagaimana mereka menyimpan data, mengolah data, dan lain sebagainya. Nah, kemudian diperlukan juga tentang pengetahuan teknis, artinya pengetahuan cara menggunakan yang baik dan benar gitu. Dan pemahaman bahwa kesalahan-kesalahan tertentu dalam sistem itu mungkin bisa diselesaikan sendiri gitu. Enggak ada apa-apa error, manggil teknisi, apa-apa error, tanya kepala IT, enggak seperti itu gitu. Jadi kan mungkin ada beberapa error misalkan data yang sudah pernah diinput gitu kan besok atau besoknya lagi diinput lagi. Nah orang yang nggak paham kan, ini kenapa saya mau masukin data ini kok nggak bisa gitu. Nah padahal itu nggak bisa diinput karena sudah pernah diinputkan sebelumnya. Penyelesaiannya adalah si orang itu tinggal ngecek aja data yang kemarin. Sudah ada betul apa enggak? Ada kesalahan atau enggak? Kalau ada kesalahan kan bisa diedit. Nah, seperti itu. Jadi enggak apa-apa warning, apa-apa ada error sistem manggil teknisi, enggak seperti itu gitu ya. Nah, jadi eh, menghadapi e-bisnis karena manusia ini merupakan salah satu kunci utama untuk menjalankan fungsi itu, otomatis manusianya juga harus disesuaikan, harus disiapkan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah anggaran. Nah, ini tentu saja tidak asing ya bahwa pengoperasian sebuah sistem atau teknologi yang baru itu pasti membutuhkan anggaran. Nah, pengoperasian e-bisnis ini membutuhkan training yang tidak murah, mengingat e-bisnis itu berarti proses bisnis dari belakang, dari supplier sampai ke depan, sampai ke pengiriman ke customer, itu menggunakan sistem semua. Nah, jadi kan harus di training dari orang-orang produksi sampai ke orang-orang apa namanya penjualan atau marketing gitu loh. Karena ya itu tadi e-bisnis kan dia menangani semua proses bisnis ya. Nah, otomatis trainingnya juga nggak 1 atau 2 hari ya, karena mereka yang itu tadi loh budaya kerjanya jadi berubah. Yang tadinya mereka bekerja sendiri-sendiri, sekarang jadi berkolaborasi dan berkolaborasinya itu lewat sistem. Mereka harus memahami hak akses mereka itu sejauh mana, kemudian tanggung jawab mereka terhadap data dan informasi itu seberapa gitu kan mereka harus memahami dan ini hitungannya lama, bukan hanya 1 atau 2 hari. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah sistem itu sudah dijalankan, maintenance-nya itu pun membutuhkan anggaran. Misalnya, kan karena e-bisnis, dia basisnya internet, kita membutuhkan keamanan informasi yang bagus, ya nggak? Maintenance keamanan informasi, baik itu dari segi jaringan maupun penyimpanan data di cloud, itu kan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah,
Nah, kemudian yang selanjutnya, dukungan infrastruktur supaya e-bisnis tetap berjalan lancar, ini akan membutuhkan anggaran. Nah, ini meliputi pengadaan dan maintenance loh ya. Jadi infrastrukturnya kan di pertemuan yang kemarin sudah saya kasih slide tentang infrastruktur kan. Nah, di sana kan kalian sudah memahami bahwa setidaknya untuk mengimplementasikan e-bisnis itu membutuhkan infrastruktur yang seperti itu gitu kan. Nah, infrastruktur di sini yang dimaksud infrastruktur membutuhkan anggaran itu adalah infrastruktur saat e-bisnis itu mau diterapkan atau saat pengadaan sampai maintenance. Maintenance itu artinya infrastrukturnya sudah ada, tetapi dia tetap dirawat, ada biaya perawatan, kemudian ada biaya pemeliharaan gitu ya, untuk eh, memastikan bahwa e-bisnis itu tetap berjalan dengan lancar setiap hari. Gitu. Nah, kemudian biaya pengadaan dan pengembangan e-bisnis ini sangat besar. Jadi biayanya itu nggak hitungan juta lagi guys, tapi udah miliaran. Kalau kita nyicil-nyicil modelnya, misalkan kita pesen CRM dulu, kemudian selanjutnya SCM, Supply Chain Management, nah terus kemudian nanti sistem informasi akuntansi, terus kemudian nanti sistem informasi produksi, itu kita cicil sendiri-sendiri, it's okay sebenarnya. Cuman nanti risiko di belakangnya itu adalah integrasinya, karena mengintegrasikan data di platform yang beda-beda itu juga bukan pekerjaan yang mudah, artinya tetap butuh biaya tambahan gitu loh. Nah, jadi memang faktor krusial dari e-bisnis selain manusia itu adalah anggaran. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah komitmen. Nah, kita tahu bahwa e-bisnis ini tidak bisa langsung diimplementasikan ke manusia yang ada di sebuah perusahaan. Terus infrastrukturnya juga butuh duit yang mahal ya. Belum lagi kita ngomongin soal maintenance. Lawang e-bisnisnya itu aja belum kita implementasikan, kita sudah ngomongin biaya perawatan. Wah, jadi momok tersendiri gitu ya buat perusahaan. Nah, di sini karena e-bisnis itu bukan sesuatu yang mudah, otomatis memerlukan komitmen. Nah, pentingnya komitmen manajerial level atas untuk mengimplementasikan e-bisnis. Manajerial level atas itu yang berkaitan dengan kebijakan, kemudian pengalokasian anggaran, kayak kayak gitu. Nah, mulai dari proses pengadaan atau pengembangan, kemudian testing, kemudian training sumber daya manusia, dan maintenance-nya. Jadi komitmen itu dibangun mulai dari proses perencanaan e-bisnis gitu ya, sampai nanti itu diterapkan dan perawatannya gitu. Karena ya itu tadi dibutuhkan kesabaran guys. Ini membutuhkan waktu gitu loh untuk mengimplementasikan. Enggak sekali diimplementasikan nanti bisa langsung jalan sendiri-sendiri gitu. Enggak. Konsepnya mereka harus belajar bertahap gitu ya. Jadi memang diperlukan komitmen level atas karena yang mengeluarkan uang dan yang berwenang untuk merumuskan kebijakan itu kan level atas gitu ya. Jadi yang level atas itu harus memiliki komitmen kalau diniati pengen punya e-bisnis ya resiko apapun yang berkaitan dengan e-bisnis itu harus dijalani bersama-sama kayak gitulah intinya. Nah, seluruh kebijakan itu bisa mempertimbangkan sisi IT. Nah, karena IT itu kan bukan sesuatu yang murah. Bahkan spesifikasi IT itu kan ada banyak ya. Makanya untuk kebijakan itu juga harus mempertimbangkan sisi IT. Karena bisnis di sini kita menjalankan bisnis secara digital. Artinya memang kebijakan harus mempertimbangkan sisi IT-nya. Nah, selanjutnya komitmen seluruhnya. Jadi bahwa pekerjaan akan dilakukan dengan baik dan saling berkolaborasi demi maksimalnya pemanfaatan e-bisnis. Nah, jadi apa namanya?
yang dimaksud komitmen seluruhnya ini adalah komitmen dari manajemen level atas sampai di bawah gitu ya. Jadi mereka harus berkolaborasi dan harus memahami dengan cepat, harus fokus sehingga semua pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik gitu. Dan yang selanjutnya adalah iklim organisasi. Nah, iklim organisasi di sini meliputi kemampuan organisasi dalam mendefinisikan proses bisnisnya secara menyeluruh dan mendefinisikan aktivitas bisnis di kantor cabang atau mitranya. Nah, karena e-bisnis ini kalau misalkan perusahaan itu memiliki jaringan fisik yang tersebar di beberapa daerah. Nah, data-data yang ada di daerah-daerah lain itu kan harus disatukan. Nah, jadi di sini organisasi harus bisa mendefinisikan dulu seperti apa kegiatan bisnisnya, terus kemudian seperti apa aturan pemrosesan data yang baik dan benar menurut mereka, terus apa saja validasi-validasi yang diperlukan untuk memenuhi sebuah layanan. Nah, kayak kayak gitu, karena kan ada beberapa organisasi itu yang modelnya improvisasi gitu kan, atau dia hanya memiliki refleksi atas pembelajaran-pembelajaran atau pengalaman masa lalu gitu. Tapi ada juga yang benar-benar terorganisasi dengan baik gitu. Jadi prosedural itu tertata rapi. Nanti kalau ada masalah ini larinya ke sini. Kemudian kalau ada permasalahan A, terus nanti penyelesaiannya ke mana itu jelas gitu loh. Nah, tetapi ada juga beberapa yang improvisasi tadi. Jadi iklim organisasi ini juga gimana ya, mempengaruhi proses kustomisasi dari e-bisnis. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan leader dalam mengatur, mengoordinasikan, dan mengawasi aktivitas manajemennya. Jadi, apakah dalam pengoperasian e-bisnis itu manajemen-manajemen atau orang-orang yang berada di divisi-divisi terkait itu benar-benar melakukan atau mengoperasikannya dengan baik enggak? Nah, terus di sini juga ada mengukurnya. Jadi mengukur sejauh mana e-bisnis ini bisa mencapai tujuan dari organisasi. Kalian sudah pernah belajar tentang tata kelola IT kan? Sudah pernah belajar juga manajemen risiko. Nah, ini tuh terkait dengan itu gitu loh. Ketika kita mengoperasikan sebuah e-bisnis, tidak hanya risiko yang di manajemen dan IT-nya yang di tata kelola, akan tetapi ini semua juga diukur sejauh mana e-bisnis ini bekerja dengan baik di sebuah organisasi. Nah, pengukurannya itu biasanya sesuai dengan indikator yang ada di sebuah perusahaan. Gitu. Karena tergantung visi dan misi dari perusahaan dan maksud mereka menerapkan e-bisnis itu untuk apa. Gitu. Nah, kemudian kemampuan leader dalam memahami pusat data dan informasi, kemudian mekanisme pertukaran data di antara divisi, dan beban administrasi di manajemen level bawah. Gitu. Jadi intinya leader itu tahu soal teknis apa enggak. Nah, kalau misalkan leader yang sama sekali tidak tahu tentang teknis, dia hanya berbicara visi dan misi saja, biasanya karena dia tidak memahami beban administrasi gitu ya, sehingga dia tidak begitu memahami komponen e-bisnis mana yang nanti menunjang keberhasilan atau menunjang tujuan akhirnya atau enggak gitu loh. Jadi mereka tuh nggak memahami mana yang mendukung dan mana yang enggak. Nah, sementara kalau manajemen level atas atau leader yang mengetahui beban administrasi di bawah, kemudian bagaimana mekanisme pertukaran antar data yang ada di bawah, dia itu bisa ketika pengadaan e-bisnis itu dia bisa merekomendasikan fitur mana yang harus ada di e-bisnis dan mana fitur yang ini nggak usah ada aja nggak apa-apa deh gitu di e-bisnis gitu loh gitu ya. Nah, yang selanjutnya
Oh iya, saya lupa di iklim organisasi ini juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia karena e-bisnis ini akan memotong beberapa prosedur manual gitu ya, sehingga mungkin ada pengalih kerjaan dari orang ke orang yang lain. Jadi misalkan saya dulunya jadi sekretaris bagian A, oh sekarang karena sudah ada e-bisnis dan pekerjaan sekretaris itu bisa diefisiensikan, otomatis akhirnya saya selain menjadi sekretaris juga merangkap menjadi pengawas pengawas penginputan data controlling misalkan seperti itu misalnya ya. Jadi kan otomatis ada job yang ditambah atau mungkin job saya dihilangkan. Jadi saya yang tadinya sekretaris dibelokkan menjadi pengawas misalkan. Itu kan dua hal yang berbeda. Sekretaris itu lebih ke administratif sementara pengawas itu lebih ke eh, audit. Ya itu kan sesuatu yang berbeda. Nah, mungkin saya akan lebih nyaman menjadi sekretaris daripada audit gitu ya. Kan mungkin aja hal seperti itu terjadi. Nah, orang-orang yang seperti saya ini yang merasa kehadiran sebuah sistem itu akan mengganggu rutinitas saya. Nah, saya ini perlu diawasi. Jadi, apakah Ibu Hanifah Permatasari ini menggunakan sistem dengan baik atau apa namanya yang lebih parahnya apakah Ibu Hanifah Permatasari ini menghasut teman-temannya untuk menggagalkan implementasi e-bisnis kan bisa jadi ada sumber daya yang seperti itu jadi eh, ngujuk-ngucuki gitu ya bahasa Jawanya ngujuk-ngucuki teman-temannya supaya tidak terlalu mendalami e-bisnis dengan kata-kata manis yang seperti apa supaya e-bisnis itu gagal supaya apa supaya dia tidak kehilangan zona nyamannya gitu. Nah ini yang termasuk di poin kedua jadi kemampuan leader dalam mengatur mengoordinasikan dan mengawasi aktivitas manajemennya. Nah, kita lanjut selanjutnya ke dorongan penggunaan. Ini yang terakhir ya. Nah, tekanan di sini ini meliputi reward dan punishment yang diterima oleh pengguna e-bisnis itu akan berpengaruh pada perilaku sumber daya manusia dalam mengoperasikan e-bisnis. Nah, ini jadi memang orang ya kalian lah misalkan dikasih tugas deadline-nya 1 minggu, tetapi nggak tahu kenapa kok lebih nikmat ngerjain H-1 sebelum tugas dikumpulkan. Nah, itu kan ada tekanan kan berarti. Nah, tekanan itu akan mempengaruhi perilaku sumber daya manusianya. Jadi kalau kalian tadi kasusnya dikasih tugas ngerjainnya mepet H-1, perilaku kalian ada yang malah nyalain dosennya. Oh, dosennya kemarin nggak ceton, nerangin gini-gini, ternyata tugasnya susah, gini-gini. Loh, kalau tugasnya susah dan tugasnya itu tidak apa namanya tidak dipahami sebelumnya kan bisa ditanyakan gitu. Nah, ditanyakan tapi dosennya nggak jawab. Lah wong WA-nya juga 2 jam sebelum deadline. Katakanlah deadline-nya jam 12 malam, WA-nya jam 10. Ya jam 10 dosen mana mau jawab gitu ya. Kan dosen bukan customer service gitu ya. Nah, hal seperti itu salah satu contoh penggunaan sistem gitu ya. Jadi tekanan itu memang mempengaruhi perilaku sumber daya manusia. Seseorang yang mempunyai motivasi atau seseorang yang ditekan karena ada sesuatu untuk mengoperasikan sistem, mau nggak mau akhirnya itu mempengaruhi penggunaan sistemnya. Jadi seperti contohnya penggunaan sikap dulu, sistem informasi KP dulu itu kan dari sistem yang tadinya sangat manual menjadi terkomputerisasi. Nah, itu juga ada beberapa drama ya. Jadi ada beberapa oknum atau ada beberapa dosen seperti itu yang terganggu karena dia harus melihat informasi bimbingannya lewat sikap. Tapi ada juga yang merasa terbantu gitu ya karena di sistem kalau kita dikasih kertas kan mungkin kertas itu bisa hilang gitu. Tapi kalau di sistem kan enggak. Data itu masih ada terus gitu loh. Selagi kita buka ya dia tampil. Nah, gitu. Jadi ya macam-macam lah tekanan dan motivasi.
Nah, kemudian yang selanjutnya, tekanan eksternal atau internal yang dihadapi oleh perusahaan itu juga mempengaruhi komitmen eksekutif perusahaan dalam merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan e-bisnis dengan baik. Nah, di atas ini berkaitan dengan SDM-nya atau karyawannya. Nah, sementara yang bawah ini adalah manajemen level atas. Jadi karena manajemen level atas itu kan selalu ditekan untuk menghasilkan produk yang tinggi gitu ya. Sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang tinggi, berarti aktivitas-aktivitas yang tidak perlu itu perlu diefisienkan. Dan salah satunya adalah penggunaan e-bisnis. Misalkan, waduh ini kalau kita nggak berubah, nanti kita kebalap sama kompetitor atau pesaing yang lain. Nah, otomatis karena dia menghadapi tekanan dari pemegang saham, terus dia menghadapi tekanan dari pesaing, mau nggak mau akhirnya dia oke lah, mulai besok saya akan merencanakan menggunakan e-bisnis gitu. Dia pengadaan modal, kemudian dia betul-betul memperhatikan aspek-aspek apa saja yang harus disiapkan. Dia betul-betul memperhatikan modul atau fungsi yang di e-bisnis itu perlu dia terapkan dalam waktu yang cepat di perusahaannya itu yang bagian mana saja seperti itu loh. Jadi karena ada tekanan dari luar sehingga perusahaan itu eh, berbeda dari segi kebijakan. Mungkin agar anggarannya lebih sedikit, kita betul-betul mempelajari sistem secara detail untuk mengurangi proses trial dan error ketika sistem itu sudah jadi. Nah, kalau kebanyakan trial error kan biayanya lebih mahal gitu ya. Karena memang beberapa orang itu tidak tahu hal teknis, jadi pengennya seperti ini, tetapi tidak tahu untuk mencapai yang seperti itu diperlukan langkah A, B, C itu nggak tahu gitu. Nah, untuk kalau biayanya pengen efisien ya kita matengin perencanaannya dulu gitu. Nanti kalau udah mateng, yang lain yang lain-lain trial error itu bisa berkurang. Beda kalau gerambiangan di awal itu nanti juga bakalan susah lah ke belakang gitu ya. Nah, itu adalah aspek-aspek kesiapan organisasi dalam implementasi e-bisnis. Oke, terima kasih telah menyimak materi saya. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya.